90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast Reni sampai jam 12 di Fast Familia. Tapi di jam 10 sampai jam 11 di hari Selasa kita akan berbincang selalu dengan rekan-rekan dari Polresta Magelang. Dan kali ini kami sudah bersama dengan KBO Satres Narkoba Polresta Magelang. Ada Ibtu Ade Purwanto. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat dong. Semangat sekali. Agustus 17-an. Ya. Iya benar, semangat 17-an. Benar 17-an. Sesemangat generasi muda juga menjauhi narkoba dong Pak. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Baik, untuk Anda keluarga Fast nanti bisa bergabung, berbagi dengan informasi bersama kami. Mungkin mau kasih informasi-informasi, spill tipis boleh deh sama Pak Ade. Iya. Atau mungkin ada beberapa minta tips atau bagaimana begitu ya Pak, biar generasi muda sekarang ini tuh benar-benar sadar akan yang namanya pergaulan yang tidak selamanya baik begitu. Betul Dan sekali, juga makanya. bagaimana kita menghindari dari narkoba itu tadi ya. Iya. Anda bisa bergabung melalui 0815 78709640 atau juga bisa mention sosial media kami @fastfm Magelang. Pak Ade, di awal Iya, nih kan ini masih nuansa menjelang HUT kemerdekaan Republik Iya. Indonesia. Harapan kita adalah hadiah untuk negara kita adalah zero kasus terkait dengan Harusnya narkoba. nih Pak. Gimana nih Pak sekarang? Harusnya, tapi ternyata juga masih banyak. Di awal bulan Agustus ini, minggu kedua sudah ada 4 perkara yang kami amankan. Terakhir kemarin malam minggu atau minggu dini hari kita juga mengamankan pengedar sabu-sabu atau narkotika golongan 1 yang dimana untuk tempat kejadian di wilayah Kecamatan Mertoyudan, di mana dia juga harus orang residivis yang sebenarnya warga dari salah satu desa di Kecamatan Mertoyudan ini relawan anti narkobanya giat sekali. Wah. Ini sudah giat sekali, sudah berkuar-kuar, sudah pembinaan ke sana ke sini dari dusun ke dusun, tapi tetap masih ada. Berarti masih ada yang belum tergetar hatinya untuk menghindari narkoba. Ini berarti kita belum merdeka sepenuhnya, Mbak. Benar. Karena beberapa hampir 99% relawannya bekerja keras, yang 1%-nya malah melanggar aturan narkoba ini. Tapi ya alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman dari wilayah Mertoyudan yang relawannya giat sebagai anti narkoba. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan contoh yang baik untuk desa lainnya, sehingga di tahun-tahun bulan-bulan ke depan semakin minim akan pelanggaran ini, Pak. Amin. Ini juga sebenarnya kayak cerminan buat kita semua ya, keluarga Fast. Ini udah ada relawannya aja masih kebobolan, Pak. Betul sekali. Kemudian sebelumnya juga kembali Tegarrejo, Mbak. Wah. Tokoh lama lagi. Barusan keluar. Kemarin kita amankan di wilayah Tegarrejo dan wilayah Sandimulyo 3 orang. Barang buktinya hampir 100 gram nih. Sama ada beberapa ekstasi yang nantinya 2 perkara ini kemungkinan juga mau dirilis oleh beliau Bapak Kapolres. Kita nunggu waktunya. Mudah-mudahan sebelum 17-an, kalau memang tidak penuh dengan kegiatan, kalau kita repot dengan kegiatan mungkin setelah 17-an. Nanti kita juga menghadapi karnaval kebudayaan juga. Kami mengharapkan euforianya jangan dikotori dengan penyalahgunaan narkoba. Benar sekali. Nikmati kemerdekaan kita, jangan sampai dikotori dengan tawuran, minuman keras ataupun narkobanya. Baik. Jadi memang ini sebagai pengingat buat kita. Apalagi di tengah kita menyambut perayaan hari ulang tahun. Harusnya sih semaraknya dengan banyak prestasi ya, Pak. Betul sekali, Mbak. Mereka teman-teman kita atau pejuang-pejuang kita juga sampai darah penghabisan, sampai meninggal dunia juga tanpa narkoba. Mereka ikhlas berjuang. Jangan sampai yang sudah merdeka ini walaupun belum sepenuhnya merdeka, ada beberapa aspeknya. Termasuk juga mereka yang masih menyalahgunakan narkoba ini jangan berhenti untuk tidak berhenti. Dalam arti segera berhenti untuk. Benar. Biasanya masih abu-abu, Mbak. Ternyata yang 2 orang ini juga residivis, otomatis kembali lagi. Tidak ada efek jerahnya. Yang Tegarrejo itu hampir 2-3 kali masuk. Ternyata juga mengulangi lagi. Ini aspek apa yang menjadikan mereka itu kembali?
Apakah memang tetap ada evaluasi dong Pak ketika nanti penindakan hukum ini berjalan, Kalau proses penindakan hukum dari kami selaku penyidik awal, pertama ya jelas kita proses hukum, Mbak. Ya. Nah ini kan yang harusnya mungkin flashback ke belakang di lembaga pemasyarakatnya. Oke. Dari hukuman sekian tahun, menjalani beberapa tahun, kemudian mungkin ada pengajuan bebas bersyarat segala macam. Ini harus dipertimbangkan lagi. Untung ruginya untuk masyarakat apa, mereka itu keluar kan seperti itu, Mbak. Iya. Hanya misal divonis 5 tahun, jalani 3 tahun sudah bebas bersyarat. Iya kalau keluar terus menjadi contoh yang baik, dia berhenti, dia bergerak di depan, leader di depan untuk berteriak anti narkoba, tetapi malah mengembalikan jati diri dia sebagai pengedar. Nah ini yang harus di flashback, harus menjadi pembicaraan atau menjadikan pertimbangan teman-teman dari Kemenkumham memberikan keringanan hukuman. Oke, baik. Berarti memang ini kan ketika proses hukum sudah berjalan, nanti juga kita harus tahu untung ruginya seperti apa. Ketika ada syarat-syarat tadi pengurangan dan lain-lain ya. Betul. Begitu ya Bapak. Itu ya? Di 2-3 tahun ke belakang kan masuk sama istrinya. Istrinya masih di dalam. Ini suaminya sudah keluar. Keluar mengulangi lagi. Dengan barang putih lebih banyak lagi. Ini harusnya nanti di dalam proses persidangan hukumannya akan lebih besar, lebih tinggi harusnya. Iya. Karena sudah beberapa kali mengulangi, ya sisi kemanusiaannya harusnya juga agak dikesampingkan karena merugikan orang banyak. Kita malah lihat sisi kemanusiaannya ke calon-calon nanti korban tanda kutip ya Pak ya. Betul. Ternyata kan yang 2 orang ini orang baru lagi. Otomatis kan dia keluar ngajak orang baru. Oke. Ya mungkin nakal-nakal hanya sebatas nakal remaja, mungkin minuman keras. Nah ini karena bergabung dengan orang salah, akhirnya dia naik ke narkobanya. Berarti kita tarik kesimpulan lagi seperti dialog beberapa waktu lalu. Pak Ade bilang bahwasanya lingkungan ini menjadi poin penting, faktor penting juga. Circle-nya tadi, ketika itu tidak bisa lepas dari yang pertama dulu pernah menjerumuskan, ini akan sulit dong Pak. Sulit, nyatanya yang di daerah Mertoyudan relawannya sudah bagus. Ternyata orang itu tadi yang baru keluar kembali lagi. Walaupun circle-nya tetap orang-orang itu dong. Tidak merembet ke lainnya. Berarti yang ya mungkin 99% sudah kuat. Nah ini yang 1% jangan sampai menjadi lebih banyak lagi untuk penyalahgunaannya. Baik, dan tentunya juga pihak kepolisian juga masih tetap memberikan ruang buat Anda keluarga FAS ya, memberikan informasi seluas mungkin ya Pak ya. Betul. Terkait dengan pengedaran yang ada di masyarakat ya. Termasuk kepada teman-teman yang sudah menjalani hukuman, kemudian juga mengajukan bebas bersyarat. Kami pantau perkembangannya. Ini juga kepada teman-teman dari pemerintah desa yang mungkin warganya sekarang ini sudah keluar dari menjalani hukuman, coba bareng-bareng kita pantau. Jangan sampai dikucilkan, jangan sampai dibiarkan. Kita ngewongkan lagi. Mudah-mudahan dengan empati kita kepada mereka, mereka sadar. Kalau tidak sadar, sudah resikonya. Gitu ya. Iya. Jadi memang ketika nanti kembali lagi begitu bahwa efek jerah seperti tidak terlihat begitu Pak. Iya, yang penting jangan sampai ngejak lainnya. Itu. Jadi nanti akan tetap ada proses hukum berjalan begitu ya. Jadi mungkin ada beberapa proses evaluasi juga ketika pas persidangan ini menjadi masukan juga untuk hakim memvonis ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Ya dukungan masyarakat juga dong. Iya harusnya dari masyarakat juga pemerhati anti narkoba. Pada saat sidang mungkin bisa menghadiri, kita support hakim, kita support jaksa untuk bisa menghukum lebih tinggi. Walaupun tidak 100% bisa memberikan efek jerah, kembali kepada diri mereka yang menjalani. Kadang hukuman sampai 10 tahun, 15 tahun pun kalau memang pelakunya seperti itu tidak mau berhenti ya keluar kembali lagi. Baik, nanti kita akan bahas kembali lagi bagaimana agar kita tidak ketemu atau bahkan mungkin ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tahu gitu ya seseorang ini atau oknum ini ya keluarga FAS yang kayak Bapak tadi bilang residivis sudah selesai hukumannya kembali lagi ke masyarakat tapi ternyata tidak memberikan dampak positif gitu ya. Ada tanda-tandanya nggak sih Pak sebenarnya gitu Pak kalau dia pasti itu nggak jelas sepertinya gitu. Ya paling kalau mau berhenti dia 1, 2, 3 hari dia tenang di rumah. Tapi pada saat itu juga tenangnya di rumah kan ada HP.
asik di rumah, pada saatnya keluar ya sudah main lagi. Baik. Jadi tentunya pihak kepolisian sudah mengantongi ya beberapa Ya otomatis dari teman-teman lapangan sudah memonitor. ya. Dari lapas mana, misalnya lapas Magelang, lapas Kedumpan di Semarang, lapas Solo, Banyumas. Pada mereka yang sudah keluar atau dengan bebas bersyarat ini kita pantau juga. Kita koordinasi dengan kepolisian terdekat. Iya. Baik Sleman, mungkin Temanggung, Purworejo, Semarang yang berbatasan dengan wilayah kabupaten, tetap kita komunikasi. Baik, setelah jeda berikut keluarga Fas nanti kita akan tanya lagi sama Pak Ade sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebab bahwa para residivis ini, alumni-alumni yang tadinya sebenarnya sudah menjalani proses hukum, kenapa balik lagi gitu ya. Nanti Pak Ade bakal dijelasin lagi. Anda juga keluarga Fas tetap bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung dengan narasumber kami, silakan 0815 78709640. Sesaat lagi kita akan kembali keluarga Fas tetap di 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM untuk Anda keluarga Fas. Kami masih dalam dialog interaktif bersama dengan Polresta Magelang. Dan kali ini di studio sudah hadir KBO Satres Narkoba Polresta Magelang, Ibtu Ade Purwanto. Sudah membahas terkait dengan beberapa dari kasus narkoba yang ada di Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Ternyata di bulan Agustus ini keluarga Fas yang kita harapkan kita bisa merdeka dari apapun, dari kebodohan, dari kemiskinan, dari penipuan begitu ya. Ternyata belum merdeka dari narkoba di Magelang. Tapi kan ini prestasi juga Pak. Maksudnya ketika ada kasus begitu, ketika ada tertangkap berarti prestasi juga buat teman-teman dari Polresta Magelang dong Pak. Secara otomatis karena memang tugas tanggung jawab tugas dan tanggung jawab Reserse Narkoba adalah pembinaan juga penegakan hukum. Iya. Cuma kan dalam hal ini kalau lihat kasus setiap kayaknya hari, minggu, bulan kok terus terjadi pengungkapan bisa mewakili kalau Magelang masih rawan peredarannya. Rawan peredarannya. Nah ini juga bisa menjadikan faktor-faktor menjadi pendukung. Ada yang baru coba pakai, kemudian yang residivis lebih banyak. Nah ini salah satunya dari beberapa faktor, ada 4. Yang pertama adalah faktor ekonomi atau sosial, di mana mungkin pelaku-pelaku ini juga dari orang tuanya mungkin pendapatannya minim. Mungkin si pelaku ini juga belum kerja, tapi tuntutan kehidupannya tinggi. Mungkin juga sudah keluarga tapi pendapatan minim. Nah ini faktor ekonomi sosial sangat mendukung. Contoh aja kalau 1 gram sabu misalnya dijual 1,5, kemudian pelaku ini juga nanam sebagai Pak Tani, nandur bukan swasembada pangan tapi malah nandurnya narkoba. Ini kan satu titik biasanya antara 30 sampai 50 ribu fee-nya dari bandar. Nah kalau 1 jam 2 jam sehari lah 10 titik sudah 500 ribu. Itu aja masih dapat bonus make. Contoh lagi yang paling murah adalah pil sapi. Belinya paling mahal misalnya 1 juta. Satu paketnya 10 isinya 5 sisi 10 dijual 50 ribu. Nah, kalau 1.000 dibagi 10 jelas ada 100 paket. Laku semua kali 50 ribu hampir 5 juta. Wah, ini disclaimer ini jangan tergoda. Faktornya berarti faktor ekonomi dan sosial. Kemudian ada faktor mental dari anak ini sendiri. Sudah pernah masuk, ketangkep berulang kali baik di Polres Magelang Kota, Temanggung segala macam, tapi kok kembali lagi. Nah ini kembali kepada mentalnya. Memang tidak mau sembuh. Nah, mental ini bisa juga karena faktor ekonomi, sosial juga. Lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Di mana lingkungan tempat tinggal ini si anak ini mudah untuk mendapatkan akses narkoba. Pendukungnya banyak. Mungkin dari situ juga kriminalnya banyak. Mirasnya banyak. Kemudian juga kondisi lingkungan orang tuanya sudah cuek terhadap perkembangan anak. Ini kan mempermudah orang-orang ini mencari narkoba. Entah itu nanti sebagai pengguna, bandar, ataupun sebagai pengedarnya. Ya, kalau misalnya kita bisa lihat tadi Bapak bilang di Magelang, jangan sampai orang malah beranggapan ini jadi lahan yang subur sekali ya di Magelang. Biasanya ini kalau kita temukan beberapa kasus yang terjadi di Magelang ini pelakunya ini
memang dia hanya penjual atau pengguna sih Pak sebenarnya? Terakhir yang kami amankan di daerah Mertoyudan dengan barang bukti sekitar 19,5 gram sabu ini, dia by pound dari atasnya. Oke. Dari atasnya misalnya, Mbak ini turun barang sekian. Dia kemarin menjelaskan 60 gram. Dikalikan 1,5 sudah berapa? Nggak usah dihitung ya Pak. Enak sekali ngitungnya tapi tidak punya uang. Nah, setelah itu nanti dipecah, dipindah. Kemarin ada 16 lubang yang ditanam. Dia ngambil di Keranggan Temanggung, kemudian ditanam di sekitar kabupaten juga. Satu titik dia 30.000. Ya sudah dapat uang, sudah dapat menggunakan gratis. Nah, secara tidak langsung metode ini yang harus kita pahami. Jadi kemarin juga saya ngisi pembinaan di Desa Tampingan, alhamdulillah 2 kali. Ya. Alhamdulillah juga Desa Tampingan zero. Ya. Alhamdulillah mudah-mudahan betul-betul zero, tidak ada pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Nah ini terhadap perangkat desa dengan metode modus operandi narkoba yang berbeda-beda harus peka. Jadi kita lebih condong ke persuasif, sedangkan penegakan hukum nanti terakhir. Jadi seorang residivis dengan pekerjaan seperti hanya mindah-mindah saja. Nah ini atasnya hanya by pound. Setelah selesai barang itu laku semua, kadang nomornya ganti. Namanya juga jaringannya terputus. Ya, berarti memang jual putus tadi ya Pak. Ya. Berbeda dari yang dulu-dulu Dulu, begitu ya. Betul. Ini berarti kan mereka ini ya mengerti atau memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang dong Pak. Ya betul, semakin kemajuan teknologi baik ya dimanfaatkan antara negatif dan positif. Itu tadi. Jadi selama ini mungkin kita mengira ketika ada transaksi, kalau zaman-zaman dulu kan ada orang yang Ada mencurigakan barang, ya ada gitu uang, ya. kalau Sekarang dulu. tadi Bapak bilang ditanam-tanam nih, mungkin keluarga Fas tanam apa gitu ya. Nah, iya. Ternyata paket yang ditanam ya Pak. Ya, tadi kalau dulu metode lama kan kadang kita ketemu ada uang, Ada barang. selesai penyerahan. Nah, sekarang tidak bisa. Sekarang metodenya satu menggunakan KTP, pinjem. Nah ini hati-hati teman-teman dari pendengar setia Fas FM. Apabila teman lama, alumni sekolahnya lama, mungkin juga keluarga lama datang tahu-tahu pinjem. KTP. Misalnya Mbak ini saya pinjam KTP. Sekitar 2-3 hari nanti ada paket saya di rumah jenengan, tolong diambilkan. Aduh. Nah ini hati-hati. Apalagi semakin banyaknya pinjaman online. Ya. Selain juga dengan KTP itu, narkoba juga dengan KTP juga. Jadi sebagai contoh kemarin yang di wilayah Mertoyudan juga, sekitaran Keranggan, itu paket jatuh. Jatuhnya ke ibunya. Padahal yang beli anaknya. Kita pun juga amankan. Kita baca kronologisnya, kita minta keterangan. Memang betul dari percakapan di HP, dari perjalanan paket ini jatuhnya di ibunya. Nah, ini karena ibunya tidak ada keterlibatan, kita lepaskan. Ya. Nah, ini hati-hati yang modus pertama seperti itu. Modus keduanya adalah memanfaatkan waktu-waktu atau tempat yang dominan untuk jadikan transaksi. Transaksi ini modelnya adalah ya ditanam tadi. Di bahasa mereka itu namanya Pak Taninya. Jadi misalnya di Fas FM, kalau Fas FM insya Allah tidak ada, karena teman-teman santri juga kemungkinan 24 jam full, kadang pada yang melek juga. Ini tempat-tempat yang sepi, misalnya di lapangan. Biasanya ditanam di bawah goalkeeper. Oh. Nah, nanti setelah ditanam sama penanam ini difoto, Mbak. Sherlock Difoto. gitu ya. Nah, di foto ini kan ada mapnya. Ya. Dia hanya disuruh, Pak Ade, ini ditanam di sini. Setelah ditanam nanti foto. Foto itu muncul map. Map ini nanti dikirim kepada Pembeli. di atasnya. Oh, atas. Jadi yang nanam ini tidak tahu yang beli siapa. Oh gitu. Jadi terputus. Tugasnya hanya nanam. Pindah kan juga bisa. Itu tadinya di penjaga gawang di lapangan dipindah ke Fas FM misalnya. Di foto, dia ngirim di atasnya. Nanti yang jual beli, yang kirim transfer segala macam yang di atasnya. Jadi kita hanya mindah aja. Mindah aja satu titik antara 30 sampai 50 ribu.
Nah, makanya kalau beli siapa ya enggak tahu. Saya hanya tugasnya nanam aja Pak. Satu titik saya dapat segini. Kadang juga saya dapat bonus dari mecah atau nyuplai dari satu paket ini. Karena satu paket 1 gram kan terkadang enggak ada 1 gram Pak. Bisa 0,9, 0,8 karena diambil sama ya nakal lagi. Oke. Dari petani yang nakal-nakal ini. Baik. Jadi memang ini adalah hal yang dipakai atau dimanfaatkan oleh para pelaku Iya. untuk memutus tadi, Pak. Betul. Jadi ketika ditangkap satu, dia udah nggak ada informasi lagi ke atasnya Terputus. gitu. Terputus sudah. Sehingga kita akan kesulitan untuk ke atasnya. Kalau ke atasnya kita tidak bisa ungkapan, otomatis atasnya masih aman. Dia akan mencari petani-petani lagi di bawahnya. Berarti ini memang mereka ditanam gitu ya, maksudnya dipekerjakan. Itu bukan hanya untuk wilayah Magelang saja ya, Pak? Tidak. Kemarin yang wilayah Tampir sama hampir sebagian kelurahan Mertoidan ke arah Tampir itu, kemudian dari Tampir ke arah Jandamilo itu malah pelakunya orang Tembara. Tetapi berarti tempat-tempat itu menjadi tempat yang bagus untuk menanam ini. Menanam. Baik, ini ada respon dari pendengar nih. Dari ada Bapak Joko yang ada di Magelang. Menarik sekali perbincangan pagi hari ini Mbak Reni. Jadi saya ikut ini juga ya, apa ini? Gimana kalau misalnya sosialisasi masuk lagi nih Pak ke desa-desa begitu kan? Bagaimana caranya begitu ya kita untuk mengundang narasumber untuk bisa masuk semisalnya di perkumpulan Karang Taruna gitu. Terima kasih. Ini sepertinya sudah beberapa kali dilakukan ya Pak ya? Iya. Kalau masuk ke desa. Berarti mungkin ada miskom di antara pemerintah desa, Pak. Jadi Oke. kami juga kedepannya akan memanfaatkan teman-teman dari kepala desa, karena Ya. ada paguyuban kepala desa. Benar. Nah, ini kan ada dana di dalam anggaran desa khusus untuk pencegahan narkoba. Tinggal dari desa ini memberi musyawarah enggak? Mesti ada musyawarah Bengdas, apa musyawarah Bangdes untuk menentukan kegiatan 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Dengan anggaran ini berapa kali harus ada pertemuan pembinaan. Kemarin baru kita di dusun Tampingan, di desa Tampingan, alhamdulillah Tampingan 2 kali. Dengan anggaran juga dari negara. Nah, dari Pak Joko ini kalau memang masuknya dusun desa mana, wilayah mana, silakan komunikasi ke saya, enggak apa-apa. Di 082 227 999 100. Kemarin bersama BNN juga pada malam sekitar bulan Juli kita bentuk juga kampung bersinar, kampung anti narkoba bersama BNN. Ternyata juga hari Minggunya teman kita ada yang ketangkap di daerah yang dicanangkan menjadi desa bebas Narkoba. Ternyata juga tidak bisa menghentikan 100% kepada pelanggaran atau penyalahgunaan ini. Apalagi nggak ada Ya, sosialisasi apalagi Pak. tidak ada sosialisasi. Tinggal nanti Pak Joko bisa koordinasi dengan saya jika memang memerlukan dan memang harus sering diadakan pembinaan, koordinasi ke pihak desa. Ada ndak anggaran dari desa untuk pencegahan narkoba? Kalau memang tidak ada, kok mau diadakan mandiri sebagai contoh, kemarin saya dengan teman-teman di Spermades di dusun Mangunan itu mandiri, ibu-ibu PKK. Ya kita duduk bersama, kita ngobrol. Kalau saya malah lebih condong enak ke ibu-ibu, karena pasukan yang tahan pukulan ya emak-emak ini. Dia bisa cerewet, bisa dekat dengan anak-anaknya, dia mengetahui persis Lebih aktif ya, perkembangan Bang. anaknya dari bapak-bapak, karena bapak mungkin fokusnya ke mencari nafkah. Ini sebagai contoh di desa Tampingan, kemungkinan juga di dusun Dampit, di mana wilayahnya itu masuk ke desa Kalinegoro yang relawannya juga aktif. Ini Mas Joko bisa koordinasi dengan desa Mertoyudan, bisa dengan Pak Lurah, Pak Eko, bagaimana relawan ini bisa berada di desa lainnya. Kami harapkan semua kabupaten punya relawan sehingga minimal bisa menjadi kepanjangan tangan kami dan BNN untuk memberikan tausiah ataupun
edukasi yang benar tentang bahaya narkobanya. Baik, semakin banyak warga masyarakat sadar Iya. akan edukasi ini, Betul. akan semakin kecil juga dong Pak risiko Iya. Indonesia menjadi pasar dalam tanda kutip. Kalau kita lihat di beberapa narasi berita itu kan Indonesia ini tergolong darurat narkoba ya Pak? Darurat narkoba. Termasuk Kabupaten Magelang sendiri di tingkat provinsi kalau tidak keliru 5 besar. Ya Allah, Berarti kan dominan sekali. sangat dominan sekali. Apalagi kemarin dari teman-teman BNN juga ada yang dari sumber sana menyatakan pengguna tidak boleh dihukum. Kalau pengguna memang sesuai aturan undang-undang narkotika tidak ada hukumannya, hanya direhabilitasi. Rehabilitasi. Tapi kan tetap harus ditangani, Mbak. Benar. Karena ada penjual, Dan mesti juga ada pembelinya. Kalau tidak ada penjualnya, orang pun tidak mungkin beli. Yang beli siapa? Otomatis yang buat bahan pun tidak laku. Berarti kita pangkas dari bawah. Ya. Pangkas dari atas kita kesulitan karena mungkin bandarnya di luar negeri segala macam. Nah, Yang memanfaatkan orang-orang kita sendiri untuk keperluan mereka sendiri, eksploitasi seperti memanfaatkan TKI, TKW, ya. kan seperti itu. Baik. Nah, Ini juga ada respon ya dari Mas Erik Demertoyo dan terima kasih atas responnya. Mungkin saja memang Indonesia menjadi pasar ya bagi salah satu produsen narkoba di dunia nih. Kalau saya melihat kok sepertinya karena posisi Indonesia ini menjadi konsumen yang bukan hanya konsumen biasa begitu ya, di balik kasus narkoba yang sangat banyak di Indonesia, bisa jadi Indonesia menjadi sasaran begitu. Indonesia memiliki banyak pintu bagi jaringan internasional secara ilegal. Ini bagaimana nih Pak tanggapannya? Bisa dibilang seperti itu nggak sih? iya memang seperti seperti itu, Mbak. Tinggal dari beberapa negara yang ada di perbatasan kita ini niatnya apa? Iya. Kalau mau menghancurkan Indonesia ya paling mudah memang pakai narkoba. Tapi kalau mengurasnya hanya devisanya, yang masuk barang, jual belinya, otomatis hanya kerugian material. Iya. Tapi kalau menghantam ke generasi muda, Ini yang ini susah ya kan Pak. repot. Kalau sudah nyuwun sewu kayak di salah satu kota besar di Kensington, Amerika, Ya, itu kan pada ambruk semua. benar. Jalan-jalan penuh dengan orang-orang seperti itu. Ya, Wong satu aja di desa kena juga ngerepoti Pak Desa, kepala desa kan Pak Iya. Lurah juga ngerepot-repot. Ini kalau satu desa lah misalnya, ya tidak mungkin produktif. Terkenalnya terkenal tidak baik. Benar. Itu salah satu kecamatan di Tegarjo, kampungnya kena ini kan otomatis jadi jelek. Indonesia memang salah satu konsumen terbesar dalam hal ini karena salah satunya pengguna ini sebagai pelampiasan suatu permasalahan. ya, Ada juga edukasinya atau apa pendapat yang kalau tidak pakai ini badan kita tidak kuat. gampang capek gitu. Nah ya, itulah juga. sugesti seperti ini yang sulit. Kalau sudah kepercayaan seperti itu kan kita menghilangkan sulit, Pak. Ya, Di rehab pun kalau dia pulang ke rumah kok kembali ada permasalahan, aku nyaman kok kalau pakai ini, ya udah kembali lagi. Jadi penyembuhan ini melibatkan beberapa faktor dan aspek, termasuk keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. benar sekali. Itu karena sangat mempengaruhi ya. Iya. Dukungan masyarakat, dukungan keluarga ini sangat mempengaruhi ketika si korban, taruh kata memang yang tadinya gara-gara nih tadi Bapak Ya. bilang ya, ada masalah terus tidak menemukan solusi. Larinya ke obat narkoba. Ternyata juga keluarga tidak memberikan support ya, Ya. seperti apa yang diharapkan begitu. Jatuhnya memang larinya ke dark. Kembali lagi. Ya. Jadi memang kalau misalnya faktor keluarga, faktor kepribadian ini juga sangat mempengaruhi dong, Pak. Iya. Jadi kembali lagi kepada faktor lingkungan dan faktor mental si orangnya ini. Terkadang juga orang tuanya kaya-raya. Uang turah-turah lah. Lalu beli apa tinggal nuding beli. Cuman karena waktu kepada anak-anaknya kurang. Ya. Nah ini anak kadang larinya ke hal-hal yang nggak benar. Menjadi faktor keluarga dan faktor mental anaknya ini. Baik. Kalau hanya sebatas pemakai sebagai pelarian masalah ini sebenarnya harusnya bisa sembuh, Mbak. Karena tidak ada faktor sosial karena orangnya punya. Ya. Tapi kalau faktor sosial sama mental kena sudah sulit. Diiming-imingi tadi dengan pendapatan yang besar begitu ya, Di Pak. rumah nganggur, tidak ada Ya. kerjaan, terus kowe milu aku aja.
Berarti membawa ini ada indikasi ya Pak, ketika awalnya mungkin sebagai pengedar, Iya. Pak Tani tadi Bapak bilang, Pak Tani dalam tanda kutip, karena memang sekarang metodenya ditanam-tanam tadi ya Iya, Pak ya. betul. Tidak menutup kemungkinan ketika sudah pengedar dia jadi menggunakan ya Pak. Biasanya menggunakan dulu terus nanti mengedarkan, Pak. Sebagai contoh yang kemarin di salah satu SMK SMA setingkat SMA negeri kota itu dulu hanya menggunakan, dia belinya dari temennya, tapi karena temennya ndak punya uang untuk kulaan pil sapi itu ndak punya, dia naik, ya wis aku sing kulaan, dia dari pemakai terus akhirnya jadi kulaan, belilah, akhirnya dia mengedarkan sendiri, tahu rezekinya berapa, linknya belinya harus di mana. Nah ini khususnya untuk psikotropika dan undang-undang kesehatan dalam ini pil sapi ini dari teman-teman tenaga kesehatan dan juga dari toko-toko online agar lebih waspada lagi kepada anggota toko online yang berjualan. Karena beberapa kali barang-barang itu dibeli dari toko online. Dan kami kesulitan untuk nembus ke toko online ini. Karena belum tentu kayak nyun sewu kayak Topet. Ini kan anaknya banyak. Yeah. Ada yang jualan ada yang jualan sepatu, baju. Tapi dalam kenyataannya yang dikirim bukan itu. Ya alhamdulillah dari teman-teman Bea Cukai dan teman-teman jasa pengiriman selalu kita koordinasikan. Jadi ada barang masuk pun kita tahu. Jadi hati-hati teman-teman yang masih berkecimpung di dalam peredaran narkoba untuk berhenti. Ya. Kasihan diri kita sendiri, keluarga, atau mungkin juga melibatkan orang lain. Tidak menutup kemungkinan juga kalau lagi mendengarkan nih Pak Iya. hari ini. Berhenti. Berhenti. Cukup 4 huruf aja, Mbak. STOP. Stop. Ya. Karena sebelum nanti tindakan atau mungkin hukuman dari rekan-rekan yang memang sedang mencari begitu ya Pak ya. Iya. Ini nanti kan bisa repot lagi, banyak keluarga ditinggalkan. Iya. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman kita yang saat ini ya masih menggunakan. Itu banyak teman juga masih peduli. Ya, Ngelingke. sebenarnya. Sebagai contoh kemarin yang ada perangkat desa di wilayah Ajuran yang sampai saat ini juga ramai. Itu juga teman saya sendiri, Pak. Sudah Sering saya ingatkan. mengingatkan. Dari teman-teman kepala desa juga mengingatkan. Tapi karena kembali ke faktor mentalnya. Mental, kepribadi diri Iya. sendiri yang memang tidak ingin berhenti begitu ya Pak ya. Betul. Baik, dan di sini adalah lagi-lagi support system yang paling utama, Betul keluarga yang sangat mempengaruhi bagaimana individu ini mau berpikir untuk STOP tadi ya Iya. Pak ya. Tidak sulit sih sebenarnya. Ya berhenti itu stop. Dicoba dulu deh gitu ya. Iya. Dicoba berhenti dulu deh gitu karena ada bedanya Betul rasanya ya sekali. Pak ya. Baik, kita masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda keluarga Fas yang ingin bergabung, bertanya langsung, memberikan masukan juga kepada narasumber kami, boleh sekali. Anda langsung aja bisa kirimkan 081578709640. Kita break dulu ya Pak Ade. Yep. Kasih waktu untuk informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga Fas, tetap di 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM untuk Anda keluarga Fas. Kami masih bersama dengan KBO Satres Narkoba Polresta Magelang, itu Ade Purwanto. Anda keluarga Fas masih ada beberapa menit nih kebersamaan kita. Yang mau ikut gabung ya silakan 081578709640. Tadi kita agak ngomongin juga karena ini berkaitan dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pas banget biasa kalau kita lihat kalender nih malam tirakatan malam minggu nih Pak. Malam minggu. Nah ada kerumunan masyarakat. Betul, Mbak. Tentunya ada pentas budaya. Iya. Ini ada selahnya nggak sih Pak Iya. terkait dengan penyalahgunaan minuman keras ataupun narkoba tadi? Iya, Mbak. Jadi kalau peredaran narkoba itu tidak melihat event apanya, Mbak. Setiap hari mesti ada. Cuman lebih prospeknya kemana, kepada teman-teman dari khususnya pendengar setia Fas FM. Silakanlah kita menikmati kemerdekaan kita, tapi jangan dikotori dengan segala macam pelanggaran, baik nanti pidana umum atau khususnya narkoba. Iya. Malam tirakatan ya kita merenung bagaimana jasa pahlawan kita dengan sudah sampai berdarah-darah, kita tinggal meneruskan walaupun juga belum bisa adil yang kita harapkan, tapi minimal kita nyaman dalam bekerja, kita aman pada saat tidur,
yang kita harapkan seperti itu. Iya. Kemudian selain malam tirakatan nanti juga ada karnaval baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Nikmati, jangan dirusui dengan minuman keras, dengan tawuran. Mungkin juga malamnya ada hiburan masyarakat juga kita nikmati. Kemerdekaan kita nikmati, jangan kemerdekaan untuk berbuat onar. Iya. Kemudian dengan narkoba, saya sekali lagi minta bantuan dari teman-teman Fas FM, jangan sampai lelah untuk menyuarakan. Dan kepada pendengar setia Fas FM, jika kalau memang harus dan memerlukan pembinaan di tempat tinggalnya, silakan komunikasi ke nomor saya atau langsung ke Fas FM. Nanti dari teman-teman Fas FM akan teruskan ke kami di Sat Narkoba Polres Magelang. Baik. Untuk nomor yang call center itu bisa digunakan Bisa juga ya Pak? di 110. Cuma kan di 110 itu cenderung ke peristiwa Darurat ya Pak? Iya. Tapi untuk koordinasi bisa ke nomor saya tadi di 082 227 999 100 atau langsung ke Fas FM. Nanti bisa diteruskan untuk komunikasi, untuk koordinasi selanjutnya. Baik, jadi memang selalu terbuka untuk masyarakat yang ingin memberikan informasi begitu ya. Tenang, identitas Anda akan dirahasiakan ya Pak ya. Tentunya dengan informasi yang bertanggung jawab. Ya, lagi-lagi Pak Ade juga selalu mengingatkan ini jangan ada kasus-kasus kayak balas dendam gitu kan betul, ya Pak. Betul. Untuk memberikan informasi. Karena masih ditemukan Pak seperti itu Pak. Masih ada. Kadang juga ngeprank, kadang juga persaingan. Baik, jadi untuk Anda keluarga Fas, silakan Anda sampaikan informasi-informasi yang penting tadi kepada rekan-rekan dari Polresta Magelang, khususnya tadi Pak Ade udah kasih nomor nih 082 22 7 999 100 atau bisa disampaikan ke Fas FM, nanti bisa kami teruskan gitu ya Pak. Terima kasih. Baik, closing statement nih Pak untuk hari ini terkait juga dengan pencegahan narkoba yang ada di Magelang dan sekitarnya dan juga hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Monggo Pak. Terima kasih hari ini. Yang pertama jelas terima kasih kepada warga masyarakat Magelang. Atas nama pimpinan Kapolres Magelang mengucapkan terima kasih. Selama hari-hari ini juga Magelang terlihat nyaman. Walaupun masih ada beberapa yang tawuran, ini juga dilema untuk kita semua, untuk penanganan kita semua. Kemudian untuk narkoba tidak mengenal waktu, kami tetap menjalani pembinaan, penegakan hukum menjadikan tindakan terakhir. Diharapkan dengan pembinaan masyarakat Magelang akan sadar, sehingga masyarakat Magelang akan nyaman, aman, sejahtera menuju Indonesia Emas di 2045. Baik, semakin banyak sadar generasi muda bahwa narkoba itu tidak baik dan sangat merugikan. Udah beli sendiri, rugi sendiri kan Pak? Iya, double akhirnya. Jangan sampai seperti itu, jaga dan sayangi keluarga kita ya, keluarga Fas. Misalnya ada anak-anak yang dari pola perilakunya sudah ada perubahan. Segera tetap untuk dilakukan safety respon ya Pak, responnya sebagai orang tua harus jeli juga. Ya khususnya mama ini. Iya itu lagi mama, biarin aja gitu ya karena the power of mama ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga anak-anak kita dan juga keluarga. Betul Mbak. Baik, semoga generasi penerus bangsa kita sadar akan itu Bapak Ade. Terketuk hatinya siang hari ini mungkin untuk Anda diantaranya ada yang masih menggunakan sedang mendengar siaran kami. Dicoba STOP tadi kata Pak Ade, pasti ada efek baiknya yang didapat ya Pak. Insya Allah baik Pak. Baik, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ade. Terima kasih. Selamat kembali bertugas. Salam untuk rekan-rekan di Polresta Magelang. Tetap sehat, semangat Pak. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga Fas, dialog kita bersama dengan KBO Satres Narkoba Polresta Magelang, Ibtu Ade Purwanto. Terima kasih juga untuk beberapa respon dari Anda. Mohon maaf kalau ada yang belum dibahas. Kita akan ketemu lagi di Selasa depan insya Allah ya. Tetap dalam dialog bersama dengan Polresta Magelang. Reni akan kembali sesaat lagi, keluarga Fas tetap di 90.1 Fas FM Magelang.